Jadi begitu rupanya, akhirnya semua cerita sudah tersusun rapi. Saatnya membuat sebuah pentas drama. Tepat satu malam sebelum hari penyerangan, aku mendatangi Inspektur Gian untuk menyusun rencana. Semua data dan fakta sudah kuberikan kepadanya dan ia memberiku izin untuk memanggil seluruh personel terbaiknya. Kami merencanakan strategi sesuai cara para polisi ini yang melakukan eksekusinya. Hai, selamat berjumpa lagi guys. Kembali bersama Mimin Freddy, hari ini menemani kalian lagi dalam podcast edisi tanggal 18 April. Kita melanjutkan topik kita, yaitu penjaga harta warisan bagian ketiga final. Jadi kita akan mengetahui hari ini siapakah dalang atau yang merencanakan kejahatan ini. Dan sebelum kita lanjut, selama bulan April ini sedikit informasi, kami tidak bisa live bersama kalian. Kami hanya bisa membagikan cerita-cerita pendek yang tentunya sangat menarik buat kalian simak. Dan mohon maaf ya untuk ketidakadaan live streaming ini. Dan nggak perlu khawatir karena bagi-bagi pulsa tetap ada. Jadi di akhir dari podcast ini, cerita pendek ini, kami akan memberikan kalian sebuah kuis, dan jika kalian benar menjawabnya, kalian akan mendapatkan pulsa gratis dari kami. Baik, sebelum kita lanjutkan, mohon dukungannya untuk subscribe, like, dan share. Dan terima kasih bagi kalian yang sudah mendukung kami melalui tombol subscribe-nya. Pada malam yang kami tunggu, tepat pada pukul 10 malam, kami sudah bersiap di posisi kami masing-masing. Tempat pengintaian kami tidak lain adalah pekarangan tempat aku melakukan pengintaian pertama kali. Bahkan kondisi cuaca malam ini persis pada malam tersebut. Sekitar 10 pasukan terbaik berada di depan dalam posisi merayap. Sedangkan aku dan Inspektur Gian berada tepat di belakang mereka yang terlindungi oleh sebuah pohon yang sangat lebat. Semoga peringatanku kepada Pak Aryo untuk tetap waspada masih diingatnya. Setiap nafas yang terhembus terus berpacu dengan jarum jam di tanganku ini. Kami semua tidak bergerak bagaikan patung di sebuah pameran. Menjaga mataku untuk tetap fokus terhadap setiap gerakan apapun di depan kami. Dinginnya malam sudah tidak kami pedulikan lagi. Tepat pukul 2.45 pagi, kami mendapati dua orang limas aneh yang sedang menuju rumah besar itu. Salah satunya memukul tiang listrik yang berada tepat di depan mereka berdiri. Meskipun sudah terbiasa melakukan hal semacam ini, aku masih tetap saja merasakan ketegangan yang luar biasa saat melakukan penyergapan. Aku terus bernafas secara teratur, mencoba untuk menenangkan diri. Jika aku gegabah, nyawa Pak Aryo yang sedang jaga di pos halaman akan dalam bahaya. Aku pun mendengarkan gelak tawa mereka seperti biasanya dan terus mengawasi setiap gerak langkah keduanya. Kali ini tak lama-lama kedua limas itu sudah berhasil melumpuhkan Pak Aryo. Faris, apakah kamu sudah memperhitungkan dengan benar terhadap penjaga rumah yang malang itu? Bisik inspektur di sebelahku. Sudah Pak Inspektur, mereka menjalankan skenario-nya dengan baik. Inilah waktu yang tepat untuk kita menangkap ikan-ikan kecil ini. Inspektur Gian memberikan aba-aba kepada anggotanya untuk bersiap melakukan penyergapan. Bagi seorang pemburu, mereka mengendap-endap berjalan menuju rumah target.
Sampai di pos penjaga rumah, kami berhasil menyelamatkan Pak Aryo yang saat itu berpura-pura meminum pemberian anggota Limas tersebut. Inspektur Gian memberikan aba-aba kepada seluruh personilnya untuk menyebar dan mulai masuk ke dalam rumah. Dari dalam rumah itu terdengar suara Pak Rao yang meminta tolong dan kemudian perlahan suara tersebut menghilang. Pak Aryo sangat mencemaskan kedua anaknya yang berada di dalam. Namun aku berhasil menenangkan karena di dalam sudah ada regu penyelamat dari kepolisian untuk mengagalkan rencana jahat bandit-bandit sialan itu. Kami bertiga menggunakan jalur utama yang dilalui penjahat ini. Dengan hati-hati kami mulai memasuki pintu depan dan sedikit mengawasi pergerakan di dalam. Sepertinya kedua anak Pak Aryo disekap di dalam ruang belajar karena ruangan itulah yang paling strategis menurutku. Saat melewati ruang tamu, kami melihat Henry sedang berdiri dengan tenang di samping anak tangga. Wajahnya begitu puas dengan hasil yang ia dapatkan. Sesaat kemudian, si kaki penguin berseragam Limas memeluk Henry dengan bahagia merasa rencananya sudah berhasil. Sedangkan pria Limas penipu kedua sedang berjaga-jaga di depan ruang belajar. Inilah saatnya aku melihat ke arah Inspektur Gian yang telah memberikan aba-aba kepada semua personilnya untuk membekuk para pelaku. Suasana pun menjadi gaduh. Angkat tangan kalian, berhenti dan jangan ada yang berani bergerak. Apa-apaan ini, katanya Henry dengan ketus. Sudahlah Henry, sekarang bukan saatnya untuk bersandiwara lagi. Segera ikuti apa yang para polisi ini perintahkan dan berikan kesaksianmu di kantor polisi nanti. Kami sudah mengantongi semua data-datamu dan asal-usulmu, sebenarnya sekarang terimalah akibatnya. Bagaimana kamu mengetahuinya, Faris? Semua itu aku dapatkan dari mendiang ibumu yang sesungguhnya. Dan kamu, si kaki penguin, ajarkanlah kebaikan kepada anakmu itu. Ajarkanlah tentang cara membalas budi. Kami berhasil mengagalkan rencana jahat Henry untuk merebut harta keluarga Wibowo dan membunuh para pelayannya. Henry, si kaki penguin itu, dan satu komposannya berhasil dibawa ke kantor polisi. Pak Aryo segera berlari menuju pintu ruang belajar dan membukanya. Ia mendapati kedua anaknya sedang diikat, saling membelakangi. Syukurlah tidak terjadi hal yang serius dengan mereka. Setelah ikatan mereka terlepas, kedua anak itu langsung memeluk Pak Aryo dengan kencang. Bahkan aku sempat mendengar isak tangis dari putrinya Ariana. Terima kasih Saudara Faris Edgar, berkat pertolongan serta kecerdikan Anda menilai situasi, Anda bisa mengetahui apa yang akan terjadi dalam rumah ini, kata Pak Aryo. Semua itu tidak lepas dari semua bantuan Bapak. Tekad Bapak yang besar untuk menjaga harta benda peninggalan almarhum majikan Bapak telah memotivasiku untuk turut melindungi tekad Bapak dan menemukan kebenaran di balik kasus ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran yang berharga dari kasus ini. Terima kasih, Pak. Ditulis oleh Faris Edgar. Nama penulis dan tokonya sama. Yuk, demikian guys sesi terakhir dari cerita yang sangat surut ini, penjaga harta warisan bagian ketiga, dan sudah tamat. Dan ternyata kalian semua sudah mengetahui siapakah dalang dan bagaimana kenapa mereka mau melakukan itu. Sungguh sangat seru sekali. Jika kalian tidak keberatan dan cerita ini sangat menginspirasi kalian, silakan share ke teman kalian dan tulis komentar kalian di kolom deskripsi. Dan jangan kemana-mana, karena kami akan sebentar lagi mengeluarkan kuis tebak gambar berhadiah pulsa. Dan kami sangat membutuhkan dukungan support kalian guys untuk peningkatan dan perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga memberikan komentar di deskripsi untuk melengkapi kami. Dan terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe dan mendukung kami.
Yuk, sudah tampak di layar kalian sebuah kuis di sana. Cari nama-nama makanan dalam bahasa Inggris yang ada di kolom sebelah kiri, lalu tuliskan jawabannya di kolom deskripsi di bawah atau kolom komentar di bawah. Dan ditunggu hari ini paling telat sebentar malam. Jadi buruan, siapa tahu kalian dikalah cepat dengan yang lainnya. Baik, terima kasih bagi kalian yang sudah mendengarkan podcast ini. Tak lupa kami juga sebelum kami closing, kami mengundang kalian untuk bergabung bersama kami untuk mungkin mau bersama-sama ngobrol di podcast ini, membahas apa aja. Mungkin selama ini kalian punya masalah yang tidak tahu harus ditumpahkan di mana, silakan hubungi 089530 945819 atau yang ada di layar kalian, atau mungkin kalian akan membahas tentang UMKM kalian, bisnis kalian, atau mungkin kalian punya hobi, komunitas, atau apa saja, kalian bisa ngobrol di sini. Dan tentunya jika kalian beramai-ramai ada hadiah menarik buat kalian. Baik, dengan berakhirnya informasi tersebut, acara kita juga berakhir hari ini. Jangan lupa dukungan kalian subscribe ya, karena besok topik cerita cerpen kita jauh lebih menarik lagi. Akhir kata, Mimin Freddy mohon pamit. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, koreksi dan idenya silahkan tulis di kolom di bawah ya untuk kemajuan channel podcast ini. Tetap jaga kesehatan kalian, gunakan masker, cuci tangan, istirahat yang cukup, olahraga ringan untuk menjaga stamina dan imunitas kalian. Jika tidak penting-penting banget, tidak perlu keluar guys. Jika kalian harus keluar, gunakan masker dan jauhi kerumunan. Sampai jumpa besok. God bless you all.